Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Nah, di kesempatan hari ini saya mendapatkan servisan ya, ampli TOA dengan model ZA2120. Nah, ini amplinya, powernya. Ini dengan kerusakan tidak ada suara, tapi indikatornya power menyala ya. Sebelum pengerjaan servis ampli TOA ini, jangan lupa teman-teman like, comment, share, dan subscribe untuk lanjut video berikutnya. Nah, ini teman-teman, setelah dibuka casing untuk ampli TOA model ZA2120 dengan kerusakan outputnya tidak mengeluarkan suara tetapi indikator untuk powernya menyala, maka langkah untuk servis atau perbaikan ampli TOA ini, langkah pertama adalah pengukuran pasif ya. Pengukuran pasif ini di posisi jalur plusnya, untuk transistor finalnya, untuk diodanya nanti diukur secara pasif ya. Jadi langkah pertama pengukuran pasif ini dengan multitester digital di skala ohm, posisinya dikali 1 atau di booster ya. Kita tes dulu testernya. Nah, ini boosternya. Pengukuran pertama ada di jalur plus. Ini di jalur plus, P plusnya ini menggunakan sikringnya atau fuse ya. Ini 15 ampere. Nah, ini setelah diukur di posisi P plus di pin fuse 15 ampere ini terukur 0 ya, atau korslet ya. Nah, ini terukur korslet. Ini di jalur sikringnya ya. Nah, ini untuk posisi sikringnya diukur korslet ya. Untuk langkah kedua pengukurannya di posisinya transistor finalnya ya. Ini transistor final untuk ampli TOA ZA2120 menggunakan transistor Toshiba dengan nomor seri C5198. Ini memakai 4 buah transistor. Nanti diukur satu persatu sama menggunakan skala 1 di posisi ohm ya. Ini diukur nanti. Diukur satu persatu untuk dia transfer pin kaki basis kolektor emitor. Nah, ini terdeteksi diukur tuh korslet ya. Untuk transistor Toshiba 5198 sama ada yang korslet juga di bagian sini. Untuk sebelah sini. Nah, ini ada transistor dengan fisik kosong ya. Nah, ini dengan fisik kosong. Nah, ini fisiknya gosong nih ya. Ini sudah dipastikan rusak ya. Nah, untuk mempersingkat waktu supaya lebih cepat untuk pengerjaan, selanjutnya adalah pengukuran aktif ya. Untuk pengukuran aktif di ampli TOA ZA21 ini sebaiknya komponen yang transistor C5198 ini yang ada 4 buah ini sebaiknya dilepas dulu supaya lebih mudah untuk pengukuran aktif ya. Langsung buka dulu atau dicopot transistornya.
Siap, Bos. Hah? Iya. 4. Satuan aja. Yang satuan. Ya, ini teman-teman, setelah tadi pengukuran pasif di posisi transistor masih nempel di mesinnya, sekarang pengukuran pasif transistornya sudah dilepas ya. Langsung pengukuran transistor lagi secara pasif untuk menentukan apakah ini transistor yang tadi diukur di posisi mesinnya koslet. Nah, supaya yakin transistor itu rusak apa enggaknya, lakukan pengetesan ulang di transistor dilepas ya. Sekarang dicoba untuk pengukuran secara pasif. Nih untuk skalanya ohm di posisi kali 1, kita tes dulu. Nah, ini posisinya. Kita ukur untuk transistornya. Transistor untuk basis kolektornya terukur 396 ohm. Untuk basis emitornya terukur 397 ohm ya. Sekarang dibalik, apakah basis kolektor dan basis emitornya ada nilai ohmnya. Nah, ini sudah diukur, tidak ada nilai ohmnya ya. Artinya transistor ini masih bagus ya. Untuk transistor Toshiba dengan nomor seri C5198, ini jenisnya
NPN ya, NPN ya, NPN, P-nya positif itu di tengah, artinya positif, posisi testernya, kabel plusnya itu untuk basisnya ya, menentukan basisnya ya, untuk NPN ya. Nah ini kalau tester digital ini langsung, kalau NPN berarti basisnya harus positif ya. Ini, nah ini terukur normal, dan satu lagi diukur untuk basis kolektornya dan basis emitornya, ini terukur normal. Terukur normal ya. Jadi pengukuran pasif untuk transistor menentukan jenis NPN PNP-nya lebih gampang ya, dan lebih mudah. Untuk kalau NPN ini tentukan dulu NPN yang dihitung atau yang digunakan tuh huruf tengahnya ya, NPN berarti P. Nah basisnya berarti positif. Tetapi kalau PNP, PNP berarti N-nya di tengah, berarti basisnya itu negatif. Ini untuk tester digital ya. Tetapi kalau tester manual atau analog, ini untuk jenis NPN itu NPN, P harusnya kan positif. Tetapi kalau di tester analog atau biasa ya kan, manual, itu untuk NPN-nya posisi di hitam. Kebalikan ya dari tester digital ya. Nah itu teman-teman ya, tadi untuk pengukuran pasif di posisi transformasi nempel di mesinnya, dan pengukuran pasif untuk transistor yang sudah dilepas itu berbeda ya untuk pengukurannya. Nah berarti untuk mesin ini, untuk yang rusak sementara ini di transistornya ada 2 buah yang rusak ya, yang 2 itu normal. Nah untuk selanjutnya adalah pengukuran aktif ya. Setelah pengukuran pasif sudah dicek untuk bagian panelnya transistor C5198, sekarang dilanjut untuk pengukuran aktif ya. Sebelum pengukuran aktif, transistor Toshiba yang C5198 dilepas dulu ya, atau jangan dipasang ya. Nah teman-teman, kita lanjut untuk pengukuran aktif. Untuk pengukuran aktif, posisi skala skala testernya ada di posisi DC volt ya, volt DC 200 volt ya. Ini posisi testernya ada di skala VDC 200 volt. Kita ukur di PCC inputnya ya, posisi input dari mesin ini terukur sebesar 34 volt ya. Jadi mesin ini PCC inputnya 34 volt ya. Nah teman-teman langsung fokus di transistor C5198. Posisi basisnya harus sama ya, harus sama. Di posisi basisnya ini terukur 0,6 volt ya. Ini terukur 0,6 volt untuk basis 1. Basis 2 nya di transistor berikutnya 0,6 volt DC, basisnya lagi 0,6 DC, dan basisnya lagi 0,6 DC ya. Jadi amplitoa ZA2120 ini tegangan basisnya untuk transistor finalnya itu sebesar 0,6 volt ya. Jadi untuk basisnya ini, di tegangan basisnya itu harus sama semua, harus sama semua 0,6 volt ya. Kalau nanti teman-teman mengalami kerusakan amplitoa dengan transistornya panas sebelah atau suaranya serak sember di speakernya, teman-teman langsung cek aja di bagian basisnya itu tegangannya berapa volt ya. Jadi normalnya itu tegangan basisnya itu harus sama ya. Kalau 0,6 ya harus 0,6 semua ya. Jangan sampai ada yang satunya 0,6, sebelahnya lagi 0,3. Nah ini yang menyebabkan umpama ada transistor panelnya panas sebelah, ini dikarenakan karena tegangan basisnya itu tidak sama atau suaranya sember di speakernya. Nah ini juga bisa diakibatkan karena tegangan basisnya itu tidak sama. Nah yang sekarang terukur untuk amplitoa ZA2120 ini terukur tegangan basisnya 0,6 volt ya.
tegangan PCC inputnya 34, untuk tegangan basisnya itu 0,6 volt ya. Ini udah terukur, artinya ini untuk mesin power, bagian power suaranya itu sudah normal. Untuk lanjut pemasangan transistor Toshiba C5198 nya juga sudah aman dan siap dipasang ya. Nah, selanjutnya pemasangan transistor Toshiba nya. Ini transistor Toshiba yang baru, boleh dilakukan pengukuran ya sebelum dipasang, pengukuran pasif lagi untuk menentukan atau memastikan bahwa transistor yang baru mau dipasang itu normal ya. Nah, ini terukur normal ya, basis kolektor, basis emitor kita ukur aja untuk memastikan transistor barunya itu kondisinya normal ya, tidak ada yang korslet atau nilai basis kolektor, basis emitornya tidak sama ya. Nah, ini diukur semuanya 4 biji yang mau dipasang ya. Setelah memang dianggap normal dan meyakinkan, barulah pasang transistornya. Nah, teman-teman, setelah transistor dipasang dan disolder, teman-teman juga harus pengukuran ulang ya secara pasif. Ini diukur lagi secara pasif supaya memastikan ya untuk solderan tidak nempel ya, maksudnya tidak ada hubung singkat antara kaki basis kolektor emitornya ya. Nah, ini diukur lagi secara pasif untuk memastikan bahwa penyoleran tidak nempel ya antara kaki satu basis kolektor emitornya. Pengukuran juga di resistor yang 0,33 ya, ini dipakainya 0,1 5 watt, ini juga diukur secara pasif. Nah, ini
masih normal. Semuanya ada 4 biji diukur. Nah, ini pengukuran pasif ya. Selanjutnya pengukuran aktif lagi ya. Untuk pengukuran aktif, untuk tegangan tadi, untuk tegangan basisnya itu di skala VDC ya, terukur 0,6-nya nanti di tes lagi. Ini di skala VDC 20 volt. Ukur lagi untuk tegangannya. Nah, ini tegangan basisnya. Tegangan basisnya terukur diukur lagi ya. Ini untuk tegangan PCC nya. Untuk tegangan PCC nya diukur yang tadi ya. Untuk tegangan PDC nya, tegangan PCC inputnya terukur 34. Ini terukur 34. Untuk tegangan basisnya terukur 0,56. Nah, sekarang turun 0,56. Basis berikutnya 0,5 ya. Artinya ini tegangan basisnya harus sama semua ya untuk pengukuran aktifnya ya. Jadi supaya lebih aman, pengukuran aktifnya harus dilakukan secara teliti ya, untuk menentukan atau pengukuran di basisnya ya. Apabila ada tegangan basis yang enggak sama, nanti bisa mengakibatkan transistor panas dan cepat rusak ya. Ini udah dilakukan pengukuran aktif dan pengukuran pasif. Nah, untuk tambahan, menurut pengalaman saya servis ini ya teman-teman, untuk tegangan basisnya sebaiknya dikurangin aja ya. Dikurangin aja di posisi 5 pas ya. Tadi kan 5, berapa ya, mendekati 6 volt. Ini menurut pengalaman saya, ini tegangan basisnya itu dikurangin aja. Itu dipasin ya, atau diukur di posisi 5 volt aja nih. Caranya ini ada trimpot sebelah sini. Nah, ini untuk mengukur ya, mengukur tegangan basis yang ada di transistor panelnya ya, 5198. Ini saya ukur lagi. Nah, itu tegangannya 0,56. Nah, setelah dipasang transistornya, tadi sebelum dipasang transistor pengukuran aktifnya 0,6. Nah, sekarang sudah dipasang transistor, tegangan basisnya 0,56. Di tegangan basisnya di setel aja atau dikurangin 0,5 ya, 0,50 ya, 0,50 aja. Nah, ukur lagi untuk basis tegangan basis transistor berikutnya 0,5 ya. Nah, ini teman-teman ya, setelah tadi pemasangan transistor untuk Toshiba C5198, dari mulai proses pengukuran pasif sebelum dibuka, pengukuran pasif setelah dibuka, dan pengukuran aktif untuk tegangan PCC inputnya, untuk tegangan basisnya ya. Ini setelah dipasang diukur lagi untuk tegangan basisnya ya, untuk memastikan bahwa transistor ini sudah normal di bagian mesinnya. Lanjut untuk pengetesan bagian outputnya ya. Ini nanti outputnya dites.
kita tes menggunakan speaker dengan impedansi 8 ohm, maka dipasang di posisi ini dulu ya untuk COM 4 ohm. COM 4 ohm ya. Kita tes untuk channel mic-nya ya, apakah sudah normal atau belum. Cek cek 1 halo, tes 1 halo, tes 1, cek 1 halo, tes 1, cek 1, cek 1 halo, tes 1, cek 1 1 1, cek 1 1 1. Nah itu mic satunya normal bunyi. Untuk mic 2 nya cek 1 halo, tes 1, cek 1 1, cek 1, cek 1. Nah, channel ketiganya cek 1 halo, tes 1, cek 1 1 1. Nah ini power Amplitoa ZA2120 nya sudah normal kembali ya, dengan pergantian atau diganti komponen transistor pinalnya dengan menggunakan Toshiba C5198 4 buah dan sikringnya 1 ukuran 15 ampere ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah nih teman-teman, Amplitoa ZA2120 nya sudah selesai ya di servis. Ini kerusakan di bagian output suaranya tidak keluar, bagian channel mic 1, mic 2 dan mic 3. Ampli ini diganti komponennya ya, transistor C5198 4 buah dan fuse-nya 1 ukuran 15 ampere. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video di channel Dunia Servis Elektronik. Semoga video ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya, membantu proses servis elektronik ya, bagian ampli atau audio. Nah, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, saya minta maaf. Nah, sekali lagi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.